Bagaimana orang itu, pekerja itu, pengawas itu benar-benar safety itu menjadi bagiannya, menjadi suatu keperluannya. Bagaimana dia itu merasa safety itu penting, penting dan memberikan arti dari suatu pekerjaan itu. Halo rekan tambang, jumpa lagi bersama saya Arira di Teladan Indobara Podcast, cerita keselamatan dan kesehatan PT Borneo Indobara. Pada episode kali ini kita akan membahas sisi lain dunia pertambangan. Seperti yang kita tahu bahwa kita cenderung untuk terfokus pada pengambilan batubara, pengangkutan batubara, hingga pengapalan batubara itu sendiri. Namun pada episode kali ini kita akan membahas terkait infrastruktur dan pembangunan di area pertambangan. Maka dari itu, kita sudah mengundang salah satu perwakilan dari Departemen Cold Chain Maintenance Project and Support. Langsung saja kita sapa beliau, Bapak Hari Setiawan. Selamat datang, Selamat ketemu kembali. Lama kayaknya kita nggak ketemu ya. Lama nggak diundang lagi ke podcast ini ya. Bapak gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Hari ini baik. Tadi malam cukup istirahat. Ya kerjaan ada tapi nggak terlalu banyak lah hari ini. Oke lah ya Pak. Mungkin ya. pas ada podcast jadi agak slow hari ini. Oke, mantap. Berarti pas gitu ya Pak harinya ya. Mungkin bisa perkenalan singkat Pak. Mungkin Bapak namanya siapa, asalnya dari mana, kemudian di BIB ini di departemen apa gitu Pak. Ke rekan tambang semuanya. Ya. Nama saya itu Hari Setiawan. Saya di Departemen Infrastruktur Project and Maintenance Departemen. Kalau divisinya di JCMPS. Saya di sini sudah di BIB ini sudah jalan 17 tahun mungkin ya. Sampai lupa saya ngitungnya. Saking lamanya ya Pak ya. Ya nggak lama juga sih. Ada yang lebih lama dari saya masih eksis di sini. Mungkin sambil diingat-ingat ya Pak ya. Gimana sih Pak, kok Pak Hari itu bisa terjun di dunia pertambangan gitu Pak, awal mulanya? Oh, awal mulanya, itu saya juga nggak ngerti itu dulu kok bisa masuk di BIB. Maksudnya, kita memang nggak pernah ini ya, nggak ada berpikir kita akan stay di mana, atau mungkin kita akan, walaupun jodoh pun kita nggak ngerti loh ya. Iya betul Pak. Mana, gitu kan. Ternyata kita mau hidup di mana itu, kita nggak ada, saya nggak ada plan sih mau masuk BIB dulu, BIB perusahaan apa ya nggak ngerti juga. Iya, Pak. Cuma sebelum dari BIB memang saya di Migas sebelumnya, di Tangguh LNG, kemudian ke Balikpapan saya di pelabuhan juga, pelabuhan ship mill, jadi kayu yang dihancurkan gitu, terus diekspor gitu, langsung ke vessel. Ya. Gitu. Nah saat itu kok ada apa rekrutmen gitu, PT Borneo Indobara gitu, saya belum tahu itu PT Indobara itu apa gitu, belum tahu gitu. Iya Pak. Mengajukan aplikasi, terus di interviewnya dulu seingat saya itu habis malam interviewnya itu. Sampai malam, malam ya Pak. Malam di Tamrin. Offline Pak. Offline. Iya. Enggak seperti sekarang. Iya belum kan, ya Pak. 2008 belum ya, belum menggunakan Zoom. Terus saat itu ya belum diterima sih gitu. Terus besoknya ditelepon, terus saya pulang lagi kan, pulang ke rumah. Besoknya ditelepon, suruh berangkat besok. Saya nggak mau, mendadak sekali berangkat besok kan. Iya. Pada saat itu nggak diceritakan sih Borneo Indobara itu apa, ya penting ditanya aja, kasih ada soal, memang ada soal project management gitu, saya isi terus bicara sebentar, itu malam itu. Terus besoknya ditelepon suruh berangkat besok, ya saya nggak bisa lah Pak, baru anunya aja kemarin, akhirnya saya udah seminggu sekali saya baru berangkat ke sini. Ceritanya. Dia nggak nyangka aja saya masuk di sini sih. Iya. Terus saya berangkat ke sini,
Dulu kantor kita nggak di sini ya, masih di Sungai Danau ya. Iya, Sungai iya, Pak, Danau. saya dengar juga. Sungai Danau. Begitu saya masuk itu nyampe sini malam juga. Terus tidur di meja. Pertama kesan saya sih ya, oh, ini perusahaan apa? Iya, iya, masih belum kenal ya, Wah, Pak. belum kenal banget itu. Iya. Ya kadang-kala kita seperti itu ya. Iya. Kadang kita nggak perlu tahu siapa pasangan kita gitu. Betul. Ya sudah ya jalani aja gitu Ya. sampai sekarang. Jodoh nggak ada yang tahu ya, Nggak Pak. Entah tahu, jodoh nggak tahu, pasangan iya. atau jodoh pekerjaan ya, Pak. Gitu. Tapi Bapak ini memang background-nya tambang atau seperti apa, Pak? Bukan, saya kan saya masuk masih supervisor ya. Supervisor itu yang punya pengalaman di pelabuhan. Oke. Kebetulan saya di Balikpapan juga membuat pelabuhan, Iya, iya, pelabuhan untuk jeep dari kayu-kayu yang kecil-kecil itu. Ya itu saya buat pelabuhan itu. Ini lebih besar sana pelabuhannya sebenarnya, dulu langsung ke vessel kan. Iya. Mungkin dari situ sih Oke. saya punya pengalaman itu. Ya, berarti di tambang ini nggak harus jurusan pertambangan, geologi gitu-gitu ya, Pak ya? Yang mungkin ada karena pengalaman, mungkin makanya bisa masuk ke dunia pertambangan gitu ya, Pak? Saat itu saya berpikir juga sama seperti itu sih. Saya bukan orang tambang, Iya. tapi usah ditambang gitu. Saya nggak sempat berpikir seperti itu. Iya. Tapi setelah mengikuti proses bisnis di pertambangan ini ternyata memang nggak semua dihandle oleh orang tambang, Iya. karena juga ada orang tambang di tambang, di Iya. mine sana, di pit, terus Iya. mekanis juga, elektrik juga, terus sipil. Iya. Memang cukup serius ya, apalagi sekarang sudah IT, Iya, betul. digital teknologi, itu juga sudah merambah di industri ini kan. Jadi banyak disiplin ilmu di sini, termasuk ilmu hukum, legal, terus procurement, komersial, banyak lah. Jadi Ya. ngumpul di sini semua. Kompleks ya, di tambang tuh bukan safety, khusus, ya. kesehatan masyarakat, hygiene, banyak Betul, lah. betul, Pak. Jadi kesempatan banget untuk rekan-rekan tambang semuanya bahwa di dunia tambang tuh bukan juga anak tambang aja, tapi semuanya juga dari semua jurusan tuh ada di tambang gitu ya, Pak. Ada, dan itu Sekompleks saling itu. support. Karena di proses bisnis tambang ini tidak melulu di tambang, Betul, Pak. IT banyak Iya, lah yang terlibat. seperti yang akan kita bahas ini nanti terkait pembangunan dan infrastruktur, Pak. Oke, baik, Pak. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi bahwa kita di sini kita akan membahas tentang sisi lain pertambangan, yaitu lebih ke pembangunan dan infrastruktur. Mungkin Pak Hari bisa menceritakan ke kami dan rekan tambang, Pak. Perbedaan infrastruktur ketika Pak Hari datang sampai dengan sekarang tuh apa saja yang sudah berubah gitu, Pak? Ya jauh lah, udah jauh sekali. Iya. Saya dulu pertama masuk di sini saya pikir paling 3 tahun selesai lah gitu. Ternyata sampai 17 tahun. Sampai 17 tahun nggak ada selesainya gitu. Nggak ada selesai. Karena memang produksi kita naik terus. Betul. Dan itu diimbangi dengan pembangunan infrastruktur. Terutama untuk meningkatkan kapasitas produksi ya. Kapasitas produksi kan nggak cuma dari alat-alat yang tambah banyak, manpower yang tambah banyak, tapi disitulah ada namanya supply chain yang juga kapasitasnya masing-masing dari supply chain itu dibesarkan, mulai dari kalau kita ngitung biasanya kita mau produksi berapa, jadi ngitungnya dari Target market, produksi. market, terus bawa ke shipment, baru shipment dibawa ke port, loading port, terus ke crushing port, baru naik lagi ke jalan, naik lagi ke wedge bridge-nya, baru ke stockpile di tambang, kemudian sampai ke produksi batu bara, baru produksi OB-nya. Jadi memang kalau kita mau, jadi kalau ngitung kapasitas kapasitas produksi itu dari hilirnya dulu ya, Ya, dari pengapalannya dulu market ya, Pak. dulu ya, market ke sini Baru itu ke harus hulunya. harus match kan, Ya. harus match, dan mungkin ada safety factor berapa. Nah disitulah zaman dulu saya masuk itu masih produksi di 2 jutaan ada, Pak? belum Belum ya? Masih ribuan? Belum juga? juta itu 3 digit ya.
baru 2 digit Iya. lah. Oh, baru 2 digit ya, Pak. 800 kalau salah singkat saya. Sekarang sudah Wah, beda banget ya, Pak. wah, gila, Pasti gila. banyak banget pembangunan yang dibuat di BIB. Ya, dulu saya masih masuk pertama itu kita dari segi kantor aja ya, atau dari segi prasarana untuk manpower aja itu kita masih kontrak rumah per rumah ya. Kantor utama kita 1 rumah, terus untuk tempat kantor tinggal. pelabuhan 1 rumah, kantor safety 1 rumah, kantor saya dulu dulu namanya bukan departemen infrastruktur, namanya technical namanya masih yang departemen technical sama CSR eksternal jadi satu rumah. Jadi kita HRGA 1 rumah. Oh, berarti beda-beda ya Pak Beda-beda. kantornya. Rumah sekaligus mes? Bukan? Enggak, kalau mes ada lagi. Oh. Ada lagi ada rumah, ada mes ini gitu. Iya. Terus kita mulai bangun di sini dan saya awal masuk membuka pelabuhan. Oke. Jadi saya masuk ke area pelabuhan di Bunati itu Iya. ya masih padang rumput. Oh, Masih padang rumput Iya, ya, padang Pak. rumput masih. Sudah ada proyek berjalan tapi masih pondasi aja belum. Iya, Masih padang rumput. Nah, di situ pelabuhan sama saya saat itu sama jalan. Nah, jalan itu kita jadi bagi-bagi tugas ya. Ya. Dulu di infrastruktur cuma berapa orang ya? Saya 4 orang sama debet saya. Debet saya itu orang Filipina. Oh, sempat Orang Filipina. Tagalog ya Pak, atau udah bisa bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Oh. Terus bahasa Indonesia bisa bahasa Inggris. Iya. Ya sekenanya kalau saya bahasa Inggris. Oke. Terus buat pelabuhan itu pertama saya kerjakan cut fill-nya ya untuk stockpile-nya, terus sampai conveyor-nya. Dulu conveyor kasarnya cuma 1 masih. Berarti conveyor yang ada di pelabuhan tuh salah satu proyek besarnya Pak Hari ya Pak ya? Ya termasuk milestone lah saya pikir, karena dari situ kita baru bisa naik kan produksi underpass. Terus kemudian, jadi saya di situ ngerjain pelabuhan, bangunan, jalan pun kita masih saat itu masih di Batu Laki ya. Dulu KM6 sampai KM0 tuh di Batu Laki. Sekarang udah berubah lah, landscape-nya udah berubah. Sama masih mencari jalan. Sama bangun ini ya, mulai bangun ini. Ya, tapi kami spot-spot, dan mes BIB ini ya Pak? spot-spot karena nggak kepegang deh. Dulu dihandle sama HRGA langsung sama satu grup Sinarmas yang di sini ngerjain di sini. Ya. Jalan pun kita masih nyari-nyari tuh. Jalan hauling gitu ya Pak? Jalan hauling, kita mau lewat mana itu masih nyari-nyari. Iya. Nyari-nyari, dan zaman itu belum ada namanya Google Map, itu belum ada tuh. Iya benar-benar Jadi kita Pak. masih pakai tracking GPS itu. Iya, Jadi hari ini manual. saya tracking GPS ini, nanti sorenya atau nyampe di malam gitu ya. Iya. Nyampe di mes kantor baru kita masukkan di ArcGIS ya, Iya. di map besok jalan lagi kemana, sampai semua. Jadi saya hampir semua jalan di sini itu tahu semua, udah saya lewati semua kan, mulai dari satu konsesi ini sudah. Hitungannya Bapak yang buka jalan ya Yang Pak? nyari-nyari dulu, Iya, mau iya, tembus mana gitu. Iya, iya. Masih GPS belum ada, Google Map belum ada, LiDAR belum ada lah saat itu. Ya biasa sih dulu kalau misalkan kesesat di sawit itu ya mungkin bisa. Oh, tantangannya tersasar di sawit ya Pak ya? Ya kalau di sawit tantangannya kan hampir semua sama. Mungkin saat ini kita lewat sawit ya sudahlah lewat sawit, tapi zaman dulu beda. Hampir semua sama. Gitu. Terus nah begitu kita jalan sudah kebuka, udah temukan jalan, bangun jalan, pelabuhan, dari situlah mulai BIB naik ya. Oke. Dulu masih ya dari 800 terus ke 1,2 kalau nggak salah. 1,2 baru ini naik tipis-tipis lah gitu, nggak bisa sampai ini karena kendala itu. Paralel ya berarti, produksi naik, infra semuanya juga ikut naik sampai sekarang ya Pak ya? Sebenarnya kita dari awal sudah ingin naik cepat, cuma ya selalu terkendala dengan jalan terutama. Kalau pelabuhan kita emang sudah punya.
udah punya lahannya maksudnya, udah punya lahannya. Kalau jalan emang belum sama sekali. Dan itu mulai terpecahkan itu di tahun 2010-an mungkin. 2010 kita ada jalan ya fase 1 inilah. Ya, fase 1. Itu sangat, boleh dikata dari situlah kita mulai ini sama jalan yang di Martani ke atas. Ya. Nah, itu babat ya, hutan ya, hutan. Kebetulan kita hutan masih satu grup. Nah, disitulah mulai lancar, mulai pecah telur lah. Ya, yang mulai terbuka menurut saya lah ya, nggak tahu kalau ya, visi Pak. yang lain. Saya mengalami itu, jadi dari situ kita sudah ada jalan, walaupun yang jalan yang segmen 1 itu masih nyewa sampai sekarang setidaknya, tapi udah ada jalan. Saat dulu sama sekali nggak bisa disentuh. Dan kita memang tambang kita di atas. Betul. Tapi di bawah ini antara pelabuhan dengan antara tambang dengan pelabuhan itu terpisahkan oleh HGU sawit. Nah, itu nggak bisa tersentuh satu. Itu ceritanya. Jadi apa ya? Ya infrastruktur ya harus, tanpa itu nggak bisa menaikkan produksi, Pak. Iya, bisa produksi. Betul. Lalu Pak, saya penasaran, kan tadi mungkin beberapa banyak ya infrastruktur yang sudah Pak Hari dan tim bangun gitu ya. Nah, untuk plan ke depan, saya sih juga ada tim yang lain gitu maksudnya ya Pak ya. Iya. Nah, untuk plan ke depan ini ada pembangunan atau yang rencana seperti apa Pak? Untuk mendukung juga produksi BIB yang juga mau akan naik juga kan Pak? Kita ini kan sudah di 50,8. Enggak, kita akan stabilnya di 54. 54 dan tahun ini kan kita di 51 ya. 51. Infrastruktur sih boleh dikata sudah ada semua. Sudah ada semua, dari hilir sampai hulu itu sudah ada semua, kapasitasnya sudah mencukupi semua untuk kapasitas ke sana. Memang ada pelabuhan yang kita masih sharing dengan beberapa pelabuhan. Ya, itu mungkin tahun inilah baru boleh dikata mulai longgarnya saya ini. Malah mulai longgar ya Pak. Mulai longgarnya ini, cuma memang maintenance infrastruktur sekarang udah banyak apa ya, udah banyak personel juga. Dulu masih terbatas ya, terbatas. Jika kita menghandle building, ngambil jalan, ngambil pintu-pintu air set pond, terus pelabuhan juga, jembatan. Nah, sekarang udah banyak pihak. Kalau saya lagi fokusnya sekarang di bangunan ya, bangunan sama infrastruktur kayak jembatan, overpass. Iya, yang overpass yang mau sedang dikerjakan itu ya Pak? Secara umum, secara garis besar itu dari segi kapasitas ini sudah mencukupi untuk kita produksi di 54. Nah, kalau yang ke depan ini mungkin banyak ke upgrade atau cost efisiensi supaya infrastruktur yang ada ini tuh memberikan value yang lebih tinggi dengan biaya mungkin jalan maintenance yang lebih rendah gitu ya, karena harus efisien gitu. Tapi kalau penambahan secara signifikan tidak lah. Kalau seperti sekarang agak proyek besar mungkin di overpass ya. Overpass itu kan sebenarnya overpass di Green Milnia itu kan sebenarnya hanya memindahkan jalan dari yang ini. Nah, tapi bukan suatu rangkaian yang keseluruhan dari saya sudah agak ini ya. Makanya sekarang kami di infrastruktur banyak fokus ke maintenance. Iya, peak-peaknya karena sudah dilakukan sebelum-sebelumnya Pak. Sudah melewati masa hektik lah. Masa ininya sudah lah. Ya, masa gedebak-gedebuk gitu Pak. Jadi bersyukur aja nih yang anak-anak DP yang masuk tahun kemarin, tahun ini tuh mungkin lagi enak-enaknya. Oke. Untuk teknologi dan inovasi mungkin Pak, apa yang sudah digunakan oleh tim CCM gitu Pak dalam pembangunan gitu yang bisa kita share untuk rekan tambang semuanya? Kalau
teknologi atau inovasi yang terbaru kita banyak ke sini sih. Misalkan kayak overpass itu, overpass itu kan umurnya cuma 2 tahun. Bagaimana kita membuat mendesain itu atau sama tim HO juga itu bagaimana kita costnya efisien tapi objektifnya dapat gitu. Seperti itu. Secara yang besar sih mungkin nggak ada sih, udah nggak ada karena setiap yang kita bangun itu kan kita sudah pikirkan inovasi terbaiknya atau dari costnya yang efektif, objektifnya bisa dapat yang besar gitu. Jadi bentuk inovasinya bukan kayak aplikasi gitu Pak, tapi lebih ke pembangunan gimana yang paling bagus, strategis gitu ya Pak? Lebih lifetime-nya lebih panjang gitu ya. Jadi misalkan kayak bangunan building gitu. Building kita banyak ya. Dengan orang ratusan kita udah berapa? 300-an ya, 250-an ya? 200. Itu kan banyak facility yang sudah mulai umurnya kita direnovasi lagi supaya lebih lifetime-nya lebih nilai capex-nya juga masih tinggi gitu. Ya, seperti itu. Kalau inovasi dulu saya dulu nggak cuma di infrastruktur ya, di Holding juga pernah di Presiden. Sempat di Holding Di Pak? Holding juga 2 tahun ya, 2 tahun 3 tahun ya. Awal Enggak. Pertengahan di BIB. Pindah-pindah saya ini. Ilmunya jadi banyak Pak, karena pindah-pindah. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Selama kita masih open minded itu ilmu pengetahuan atau pengalaman kan bisa masuk ya. Dari dulu technical, kemudian hauling road maintenance. Hauling road maintenance. Terus berjalan waktu hauling and road maintenance. Jadi tambah N-nya kan. Ada N-nya. Jadi nge-handle hauling juga. Di hauling dulu inovasi paling timbangan ya. Timbangan hampir semua timbangan kami yang buat. Jadi situ kami mengetahui kelemahan-kelemahannya. Dulu kalau hauling itu ngantri panjang itu bukan karena pelabuhannya yang penuh, tapi timbangan ya Pak yang lama. Dulu kita hauling kan masih pakai kertas ya. Ya, catat manual gitu ya Pak. Mungkin sampai sekarang masih orang nyebut doket. Paman doket gitu, tinggal di dokumen bukan apa tuh Pak doket? Saya juga nggak ngerti. Kirain dokumen Cuma dulu saya masih konstruksi dulu di proyek-proyek konstruksi di luar gitu umum. Kalau kita ngirim beton atau apa ini doketnya untuk kita surat jalan lah istilahnya. Surat jalan. Dulu 2013 14 sampai 2012 kalau nggak salah ya, 2013 saya merasa dengan unit yang banyak, truk yang banyak, produksi kita udah mulai puluhan juta itu. Belum masih di bawah 10 jutaan. Ngantri itu hauling tuh. Ngantri gitu di ROM ngantri di mau pelabuhan ngantri. Saya berpikir ini masalahnya apa gitu. Ternyata memang cycle time-nya si productivity penimbangan itu perlu waktu sekitar berapa menit gitu satu unit. Orang harus turun. Orang harus turun ngambil surat jalan, dicatat sama checker, terus diambil bawa ke pelabuhan dikasih lagi catat ditimbang. Nggak bisa lama di situ. Nah di situ saya membuat inovasi dulu saat itu. Saya sebenarnya inovasinya itu bukan untuk dihargai tapi saya ingin kerjaan saya itu berjalan dengan maksimal saat itu. Hauling saya itu bisa lancar, nggak ngantri. Saya pusing kepala hari-hari ngantri. Harus ngerahkan orang berapa ngatur antrian gitu kan. Saya saat itulah membuat saya online kan sistem penimbangan itu. Saya kerjasama dengan IT, Pak Tus ya masih ada. Masih ada Pak Tus. Pak Tus masih ada. Sama Mas Dani kita membangun satu sistem penimbangan yang online dari pit sampai ke
timbangan pelabuhan. Jadi nggak ada istilahnya lagi stop-stopan. Oke. Nimbang ya sampai sekarang berjalan ini, mulai dari keluar dari Rome atau keluar dari tambang, terdaftar di sana, nah, sudah masuk di data real time data, terus masuk di pelabuhan, tinggal dikasih beratnya, langsung dumping keluar juga sama. Dan itu ternyata rekan-rekan di operation di hauling maupun di timbangan merasa nyaman itu. Mulai tahun 2014 saya rilis sampai 2000 terakhir 2000 ini berapa? 2004 masih dipakai. Oke. Udah 2004 ya Pak ya? Baru sekarang udah pakai yang ini apa? Apa ini WIM. timbangan? Ya WIM, you can ya. Oke. Mungkin saya sedikit mau bertanya terkait aspek safety ya Pak ya. Kan Bapak sudah beberapa tahun ini memegang atau berkecimpung di dunia infrastruktur. Bagaimana peran keselamatan ini untuk terkait mencapai tujuan proyek gitu Pak? Oh penting sekali kalau safety. Safety itu kalau nggak mau dapat masalah ya harus safety-nya diperhatikan gitu. Iya benar, setuju. Ya kalau kita ini kan perusahaan tambang dan ada pertanggungjawaban dengan SDM ya. Saya pikir safety penting, tapi dalam pikiran kami atau dalam kami mengelola safety di infrastruktur ini ya, nggak cuma itu, tapi adalah bagaimana orang itu, pekerja itu, pengawas itu benar-benar safety itu menjadi bagiannya, menjadi suatu keperluannya. Bagaimana dia itu merasa safety itu penting, penting dan memberikan arti dari suatu pekerjaan itu. Juga suatu prestis juga sih. Betul. Prestis saya begini. Kalau kerja nggak pakai helm kan ya kayak kampungan kan gitu. Iya, Terus kerja zaman ya, bajunya Pak. robek-robek kan kampungan juga. Jadi kita meningkatkan value pekerja, nilai jual dari pekerja itu dari situ. Nah, makanya kalau kita mau rekrutmen atau mencari vendor yang punya record safety yang bagus lah, itu akan dipilih ya, dipilih sama di segi dari kualitas, kerjasama, kooperatifnya. Safety itu pilihan pertama. Legalitasnya dulu sih, legalitas seperti nomor KBLI-nya, izin-izinnya masih berlaku enggak, terus kompetensi POP-nya, mungkin POM-nya, terus lead-nya, PJO-nya, apa punya tenaga teknis, tenaga ahlinya gitu. Itu jadi pertimbangan pertama-tama untuk screening awal ya di situ ya. Sama record dari dia selama bekerja di sini. Makanya agak challenge ya Pak ya? Challenge saat vendor itu baru. Iya. Vendor itu baru itu agak challenge lah. Biasanya kalau seperti itu dan kita pasti kita coba kolaborasi dengan procurement, biasanya kita coba untuk skala kerjanya kecil dulu. Oke, percobaan dulu ya Pak ya. Kecil dulu. Karena kan kita nggak akan tahu kalau belum kenal kan. Nah, belum ada bukti. Belum ada bukti. Kalau cuma di kertas omongan aja enggak lah. Belum terpercaya lah Pak jadinya. Belum terpercaya, kita nggak mau gambling itu karena kalau begitu ada masalah di proyek ini udah berjalan nih. Ternyata mereka nggak sesuai apa yang dia janjikan ke kita. Itu di prank namanya kan. Iya. Itu urusannya lebih panjang. Betul. Kita harus potong kontrak mungkin atau mungkin kita proyeknya harus jadi delay. Banyak lah. Nah untuk seperti itu biasanya kita coba yang untuk skala kecil dulu, yang mungkin di angsana atau yang penguasanya lebih dekat, nah gitu. Nah di lapangannya, kalau di PM di infrastruktur project maintenance ini kami nggak pernah meninggalkan suatu pekerjaan. Jadi pekerjaan itu harus ada lead-nya dari kami ya. Iya, Pengawasannya yang kita ya, tiap hari itu ke situ. Ya. Kita nggak ada cuma menyuruh kontraktor kamu kerja di sana loh ini nanti koordinasi sama siapa, enggak. Kita nggak pernah seperti itu. Kita posisikan si kontraktor ini ya kontraktor. Ya. Kita setup dulu dengan stakeholder yang lain. Ini ada kerjaan di sini. Terus pengawas kita
eh, memang pengawas kita nggak banyak, tapi beberapa kita bagi area ya. Bahkan area sini yang berdekatan itu diawasi oleh dari BIB siapa, ini siapa. Jadi kita nggak pernah kerjakan lepas itu nggak pernah. Iya, jadi kuncinya di pengawasan di pengawasan dari karena tim IPM. kita selalu berdasarkan pengalaman kertas apapun itu nggak akan mengubah keadaan, tanpa ada pengawasan. Jadi kalau ada trouble, kalau ada kendala atau apa, jangan sampai mereka harus shortcut. Dan mereka harus kita tanamkan bahwa kalau ada kendala apapun harus konsultasi sama kita supaya kita bisa selesaikan bersama. Karena kalau yang dikhawatirkan adalah dia mengejas sendiri, mengambil tindakan sendiri yang mungkin bisa membahayakan, berakibat fatal gitu. Nah, terus untuk kerjaan yang kritis pasti kita pas ketinggian gitu ya, ketinggian. Terus nah terutama yang kita ngerjain menara-menara komunikasi nih, kayak di sini menara SST 52 meter, di pelabuhan 52 meter juga, terus di Usan itu 72 meter itu paling tinggi itu. Lumayan ya Pak, 72 meter. Paling tinggi, paling tinggi itu kan memang pusat datanya dari untuk ditambang itu di sana, di Kusan. Kusan baru nanti transfer ke sini ke pelabuhan. Kita juga mau bangun naga di WIM itu 52 meter. Ya karena data ini sekarang penting dan banyak, Pak. Semakin banyak, karena katanya siapa yang menguasai big data kan akan menguasai itu. Memang dengan adanya data yang real time, cepat, apalagi sekarang banyak CCTV, kontrol lewat FMS, semua data. Semakin banyak aplikasi, semakin banyak data. Dan saya melihat perusahaan kita ini serius dalam hal itu. Karena memang nggak mungkin kita dengan area seluas ini produksi yang struggle lah, selalu naik. Itu tanpa ada ini mustahil, susah lah. Mungkin akan banyak insiden. Menyinggung tadi Pak, kan di beberapa kegiatan proyek kan pasti ada pekerjaan ketinggian, pekerjaan listrik gitu ya Pak, dan lain sebagainya yang kritikal lainnya gitu. Bagaimana memastikan semua pekerja baik dari BIB sendiri maupun dengan mitra ini tetap mematuhi keselamatan dan jangan sampai mereka melanggar aturan-aturan keselamatan gitu Pak? Kebetulan alhamdulillah di kita tuh sistem safety-nya udah lumayan bagus ya. Jadi kalau ada namanya izin kerja khusus itu sesuai dengan golden rule, yang itu seperti ketinggian misalkan kita harus punya RTD, rencana tanggap daruratnya seperti apa, dan itu harus di-approve sama IRT. Terus misalkan kita kerja di misalkan pembersihan tandon di tanah itu di underground tank itu harus ada conference space seperti apa anunya, itu semua perizinan itu kita lalui dan screening setiap tahap itu di kita sudah bagus sih, sehingga tidak ada yang miss. Kerjaan itu benar-benar nggak terkontrol di awal itu enggak. Alhamdulillah enggak. Ketinggian juga harus ada RTD-nya, penggalian itu harus ada inspeksi inspeksi penggalian dulu, apakah di situ ada kabel, ada pipa, ya semua kita lalui. Dan memang kebetulan kontraktor yang sudah ada di saat ini itu sudah terbiasa dengan itu. Sudah paham dengan aturan-aturan yang kita buat ya Pak. Tapi kalau pendatang baru memang perlu effort. Perlu pengawasan yang ekstra. Tapi kalau kerjaan kritis pasti kita ada, nggak mungkin nggak ada. Ketinggian pasti kita ada. Lebih baik saya mengalahkan kerjaan lain untuk misalkan ada saat ya kita cuti 28 kan, mungkin ada pengawas yang kami kurang, kami rela mengalahkan kerjaan itu untuk mengalokasikan pengawas dengan pengawasan melekat di kerjaan kritis itu. Gitu. Nyambung sih Pak, ada beberapa kan kemarin kan kita juga sempat ngobrol dengan tim Pak Hari gitu kan. Pak Hari sosok yang kayak tipe yang Bapak ceritakan tadi, hands on gitu, langsung terjun ke lapangan untuk mengawasi pekerjaan.
Enggak Iya, juga. dikenalnya seperti itu, Pak. Itu gini, itu kalau kerjaan itu memang lagi kritikal. Kritikal itu dalam hal impact-nya besar dan harus jadi. Misalkan kayak dulu IFRC itu baru melelahkan juga ya, nyiapin dari nol, nggak ada apa-apa sampai kita punya facility untuk lomba nasional, tingkat nasional itu. Ya saya kasihan juga sama anak buah saya, capek lah, capek. Tapi sebenarnya tantangannya di kerja seperti itu adalah nggak cuma mengomeli sih. Kalau ngomel itu urusan gampang gitu. Iya, Pak. Biasalah marahi itu. Semua orang bisa ngomel ya, Pak. Bisa. Tapi bagaimana memompa anak buah ini menjadi bersemangat itu sebuah tantangan lah, tantangan, dan sehingga mereka dengan begitu, dengan sukarela secara kolektif dia akan mencapai goal yang diharapkan dari perusahaan ini. Jadi kalau saya pikir saya nggak pernah marahi anak buah saya, paling sebentar. Besok tak ajak makan gitu. Mantap. Saya mau juga dong Pak ajak makan Pak. Jadi kita memang saya nggak marah dalam, saya ngomeli anak buah, saya nggak ngomeli perilakuannya ya, kelakuannya nggak lah. Yang penting tuh dia cara berpikirnya, cara leadershipnya itu aja saya inginnya. Berarti selain karena tanggung jawab, Bang, karena value dari Pak Hari sendiri. Terus sekarang kan sudah banyak ya, saya ini kan harus mendevelop leader baru. Nggak mungkin saya leader terus menerus kan. Betul. Nah, anak-anak itu sudah mulai, saya sudah mulai memetakan siapa sih yang sekiranya sudah mulai bagus. Setelah INDP itu, kalau di tempat kami INDP itu bukan tempat yang nyaman lah. Iya Pak. Banyak tantangannya ya Pak, NDP IPM. Pertama Pak masuk itu udah di lapangan. Iya. Kenapa begitu? Supaya dia timbuk relationship-nya dengan departemen lain tuh biar ada. Terus dia punya big picture terhadap bisnis proses yang ada di kita ini gitu. Kalau dia di kantor terus, dia taunya itu. Biar dia kenal dengan orang operation, orang room, orang tambang, orang enviro, orang SE, dengan kontraktor yang banyak, dengan orang road maintenance, dengan elektrik gitu, supaya mereka punya relationship dan koneksi ada, sehingga tembok nanti terjadi. Kalau tanpa itu dia bingung mau menyelesaikan masalah apa. Karena masalah ini nggak bisa diselesaikan sendiri. Harus teamwork kan gitu. Dan mereka sudah, yang penting bagaimana mendevelop mereka bisa menjadi punya rasa tanggung jawab, punya rasa kreatif untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nggak cuma ditunjuk, kamu misalkan makan nasi, nasinya kamu ambil ya, terus kemudian gitu. Udah kamu ambil sendok, terus kamu makan, terus lauknya kamu makan ya. Saya nggak mau seperti itu. Jadi saya cuma dengan development anggota saat ini, saya cuma nunjukin goalnya aja. Itu loh ya. Gitu. Mereka yang bereksperimen sendiri ya Pak. Tapi kalau ada yang dari situ, saya bisa berkolaborasi sendiri, saya bisa mengevaluasi, kalau harus bisa saya luruskan atau arahkan, tapi kan sedikit-sedikit. Enggak kayak tiap step kita harus kasih gitu. Mungkin terakhir nih Pak. Udah mau terakhir ya? Iya, nggak kerasa ya Pak, kita udah ngobrol panjang lebar nih. Ternyata ceritanya panjang. Dan asik ya Pak, nanti kita lanjutkan mungkin di episode yang lain ya Pak ya. Boleh lah ya Pak? Ya. Boleh, bisa. Apa nih Pak pesan dari Pak Hari untuk generasi muda yang ingin bekerja di pertambangan Pak? Generasi muda sekarang gen apa ya kalau sekarang? Gen Z? Gen. Ya, yang jelas begini, dunia ini nggak berputar seperti mereka maulah. Seperti pengalaman saya mau pengen ini,
tapi nggak kecapai. Oke. Tapi kita disuguhkan dengan dinamika kehidupan atau kerja yang berbeda. Dari situlah kita harus bisa adaptable, terus kita terbuka sama pihak-pihak lain terhadap improvement, terhadap Jadi di sini itu terutama anak-anak muda ya, jangan cuma nyari duit. Nah, saya pikir dengan yang sekarang ada dia baru masuk, saya pikir udah cukup. Itu jauh dari saya baru masuk, baru masuk kan. Dari situ, disitulah menimba pengalaman, karena apapun yang menjadi bekal hidupnya kalian nanti itu ya dari pengalaman itu. Nggak ada yang tinggal balik tangan jadi. Ya kalau saya selalu bilang sama anak-anak pakai pepatah Cina, pepatah Cina lah. Kamu jangan miskin. Ya. Karena nggak ada orang akan ngasih kamu uang. Betul. Kamu jangan menangis karena nggak akan ada yang bantu kamu gitu. Kamu jangan pernah merasa kalah karena orang-orang sekitarmu nggak suka kamu menang. Jadi artinya saya ingin mereka harus punya confidence sendiri bahwa apa yang dia dapat, apa yang dia usahakan, bukan karena diusahakan orang lain atau mendompleng orang lain atau menjadi grup orang lain. Jadilah dirimu sendiri untuk kebaikan dirinya sendiri, memberikan value terhadap dirinya sendiri. Itu akan menjadi kalau sudah jadi emas akan dicari dimanapun. Mantap. Mungkin itu tadi Rangka Tambang episode kita bersama Pak Hari Setiawan. Jangan lupa untuk tetap like dan subscribe. Kita akan membahas hal-hal yang lebih seru lainnya. Saya Arira pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Thank you.